Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bersama ibu dan bapak. Petani itu bernama Toba. Pada malam hari, Toba bermimpi buruk sekali. Dalam mimpinya, dia diterkam oleh seekor harimau. Dia pun langsung terbangun. Ketika dia sedang memikirkan apa arti dari mimpi itu, tiba-tiba ibunya batuk dan sesak napas. Toba pergi ke kamar ibunya. Ibu? Ibu kenapa? Anakku, ibu tidak apa-apa. Ibu hanya sesak napas dan batuk biasa saja. Kau tidak perlu khawatir. Toba, tolong ambilkan ibumu air. Tapi batuk dan sesak napas yang dialami ibu semakin parah. Tadinya batuk biasa menjadi batuk darah. Tidak ibu sangat kesakitan. Tidak tahan lagi. Mungkin ajal ibu sudah dekat. Apa yang kau bicarakan, wahai istriku? Ibu jangan tinggalkan Toba dan bapak. Anakku, kau harus bisa hidup tanpa ibu. Kau kan kuat. Kau anak ibu yang paling berani. Hiduplah dengan baik. Dan untuk suamiku, tolonglah jaga anakmu hingga tumbuh besar dan mempunyai pendamping hidup yang baik. Ibu! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan beberapa minggu kemudian, Bapak Toba pun sakit karena ditinggal sang ibu. Dan tak lama Bapak menyusul ibu. Kini dia hidup seorang diri dan rajin bekerja, walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Di suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing ke sungai. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini aku mendapatkan ikan yang besar. Beberapa saat setelah kayalnya dilemparkan, kayal tersebut bergoyang-goyang, lalu ia segera menarik kayalnya. Terima kasih Tuhan, Kau memberikanku ikan yang besar. Dan ikan ini indah sekali. Sisiknya berwarna merah bersinar seperti emas. Pasti nikmat sekali bila aku makan nanti. Toba pun pergi mencari kayu bakar untuk membakar ikan yang ditangkapnya hari ini. Ikannya pun dia simpan di dapur. Ketika ia sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba ikan yang ia tangkap berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Toba pun datang dengan membawa kayu bakar. Toba terkejut ketika melihat ikan di ember sudah tidak ada. Aduh, di manakah ikan cantik dan rupawan itu? Apakah dia sudah dimakan kucing? Tunggu, kau jangan memakanku. Aku bersedia menemanimu asal aku tidak kau makan. Siapa yang bicara itu? Jangan takut, Pak. Aku juga manusia sama seperti engkau. Aku sangat berutang budi padamu karena engkau telah menyelamatkanku dari kutukan sang dewanta. Aku bersedia menjadi istrimu. Benarkah? Tentu saja. Namaku Toba. Mari kita lekas pulang. Aku sudah tak sabar ingin memberitahukan bahwa kau akan menjadi istriku. Tapi Toba, ada satu hal yang harus kau rahasiakan tentang diriku. Aku mohon,
kau tidak menceritakan asal-usulku yang berasal dari ikan. Karena jika masyarakat itu tahu akan hal tersebut, pasti akan terjadi bencana besar yang melanda di desa ini. Baiklah, percayakan ini semua padaku. Ayo kita pulang. Saat mereka memasuki kampung Patoba, ada beberapa orang yang tidak suka akan kehadiran Putri. Hei Inang, tahu tidak kau, itu si Toba tadi kutengok membawa pulang seorang cewek. Bodinya mantap. Alah, paling si cewek itu dia guna-guna biar tertarik padanya. Kau kan tahu, si Toba itu bupuk alias bujang lapuk. Oh iya ya, pintar kali kau ini. Sudahlah, lekas kita pulang. Jijik aku melihatnya. Putri mendengar hal tersebut, tetapi dia mengabaikannya. Mereka pun pulang ke rumah dan menjalankan kehidupan mereka layaknya sepasang suami istri. Pak Toba merasa bahagia dan tentram. Setahun kemudian, kebahagiaan Pak Toba dan Bu Putri bertambah karena Putri melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat, tetapi agak nakal. Ia mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu selalu merasa lapar, dan ia juga selalu membuat jengkel kedua orang tuanya, karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan orang tuanya. Ibu, mana makan siang untukku? Tadi sudah kusiapkan di atas meja. Wah, Samosir, kemana makanan tadi? Sudah aku habiskan, Bu. Kan aku ini masih dalam masa pertumbuhan. Sekarang pun aku masih lapar. Tapi sudahlah, aku pergi bermain dulu ya, Bu. Samosir. Ibu ini selalu saja memanjakan dia. Saya ini lapar, Bu. Sabar ya, Pak. Ingatlah, dia kan buah hati kita satu-satunya. Jangan sampai hal sepele seperti ini membuatmu emosi. Ya sudahlah, Bu. Buatkan aku saja makanan lah. Perutku sudah lapar sekali. Tunggulah, aku akan membuatkannya. Toba masih menahan kesabarannya, namun kesabaran seseorang itu pasti ada batasnya. Sampai suatu ketika, Toba tidak dapat menahan amarahnya. Samosir, bantu ibu, Nak. Apaan sih, Bu? Aku sedang asik bermain nih. Bawakan bekal ini untuk bapakmu di sawah. Kasihan dia, sudah menunggu. Ibu sajalah yang pergi. Ibu sedang memasak, Samosir. Cepatlah kau antarkan, nanti bapakmu marah. Ibu ini menggangguku saja. Sini. Dari awal, Samosir memang sudah tidak berniat mengantarkan makanan tersebut. Sesampainya di pertengahan jalan, Jalan ke sawah saja sudah membuatku lelah. Lebih baik ku makan saja bakal bapakku ini. habis dimakan oleh Samosir. Lalu dengan perasaan tak bersalah, Samosir pun pulang dan melanjutkan permainannya. Bapaknya yang sudah kepanasan dan kelaparan menunggu memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Bah, lapar kali aku. Enak kali kalau aku makan masakan istriku. Samosir, kau kemanakan semua makanan masakan ibu kau? Sudah Samosir habiskanlah Bapak. Ketika sedang mengatakan makanan, Bapak, aku makannya karena perjalanan ke sawah sangat melelahkan. Dasar anak ikan, raus sekali kau. Samosir pun menangis lalu berlari pergi menemui ibunya di ladang. Mengapa kau menangis, anakku? Ibu, benarkah aku ini adalah seorang anak ikan? Siapa yang berkata padamu, Nak?
Jawab ibu, nak. Bapak yang berkata itu padaku, Ibu. Bapak bilang aku adalah seorang anak ikan, makanya aku rakus. Benarkah itu, Ibu? Bapak bohong kah, Ibu? Iya, Samosir. Bapakmu itu benar sekali. Kau adalah anak ikan. Ibumu ini adalah seekor ikan sebelum ibu menikah dengan bapak. Sekarang ibu minta kau untuk tidak memperdulikan perkataan bapakmu. Segeralah pergi mendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah kita. Dan kau harus memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Baik, Bu. Dan tiba-tiba ada suara yang muncul dari langit. Wahahaha, suamimu sudah melanggar janjinya. Sekarang kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Kau harus meninggalkan muka bumi ini. Kau harus kembali ke tempat asal kau, yaitu ke sungai, kembali menjadi ikan. Kau tidak berhak lagi tinggal di sini. Cepatlah kau pergi ke sungai. Setelah mendengar suara gaib, seketika itu juga Samosir dan Putri lenyap tanpa jejak dan bekas. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan turun hujan yang sangat deras disertai petir. Ada apa ini? Aku tidak tahu. Tidak biasanya hujan deras seperti ini. Aku rasa akan terjadi bencana yang sangat dahsyat menimpa desa kita. Ya, benar. Lama-kelamaan desa kita akan tenggelam. Ayo kita pergi ke tempat yang lebih tinggi. Ayo. Tapi semuanya telah sia-sia. Kita sudah terlambat. Sungai di desa kita akan menguap dikarenakan hujan deras ini. Tak lama lagi air sungai di desa kita akan mengenai desa ini. Akhir cerita, setibanya Putri di tepi sungai mendadak langit menggelap. Kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Putri kemudian melompat ke dalam sungai. Ia berubah menjadi seekor ikan yang besar lagi. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Di kemudian hari, orang-orang menyebutnya sebagai Danau Toba, dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya dinamai Pulau Samosir.